Pada saat itu apa kata Zaid bin Harisah? Anta minni bimanzilatil abi wal ummi. Kamu ini wahai Rasulullah, di sisiku itu sama dengan bapak dan ibuku. Sama dengan bapak dan ibuku. Dia lebih memilih tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ikut dengan orang tuanya. Ya, pemimpinnya, panglimanya adalah Zaid bin Harisah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Zaid bin Harisah terbunuh, maka kepemimpinan itu beralih kepada Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, maka kepemimpinan itu beralih kepada Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah terbunuh, maka kepemimpinan itu beralih kepada Khalid bin Walid. Dan betul, 3 panglima ini meninggal. Namanya adalah Barokah al-Habasyiyah. Barokah al-Habasyiyah, kunyahnya Ummu Aiman. Nah, itu budak bapaknya. Jadi ketika dia lahir, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya siapa yang mengasuhnya? Ini dia, Ummu Aiman. Nah, dia orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa kita babysitternya lah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Sampai mana nih? Hah? Bagian mana itu? Oke. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Ad-da'watu sirran ila anqala fakana fi kafalatihi ka ahadi auladihi ila anja'atin nubuwatu wa qad nahazal ihtilama. Oke. Siapa mau baca? Silahkan. Elis. Silahkan Elis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana fi kafalatihi ka ahadi auladihi ila anja'atin nubuwati. Ya. Fakana fi kafalatihi, dan adalah ia, siapa yang dimaksud adalah Baginda Ali karramallahu wajhah, fi kafalatihi, pada tanggung jawabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada pengasuhannya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau pemeliharaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka ahadi auladihi, seperti salah satu daripada anak-anaknya. Oke. Jadi kita sekarang berada pada pembahasan tentang ad-da'watu sirran, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah secara sir. Ya. Sedikit mengulas pembahasan kita sebelumnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dakwahnya dibagi kepada beberapa tahap atau beberapa tingkatan, ya. Yang pertama adalah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan turun surah ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, di situ poinnya, ya. Berdirilah atau bangkitlah dan berikanlah peringatan. Nah, itu muatannya atau arahannya menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam
untuk mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada orang. Nah, kepada siapa dia harus mendakwah ya, risalah Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama kali sasaran dakwah beliau tentunya adalah orang-orang yang dekat dengan beliau, dan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu maksudnya dakwah itu sir. Kenapa? Karena agama Islam itu agama yang baru. Jadi sesuatu yang baru di tengah situasi yang buruk ya, kurang lebih seperti itu biasanya akan menimbulkan kehebohan. Jadi ya pelan-pelan, jadi secara sembunyi-sembunyi. Nah, siapa orang-orang yang didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemarin kita sudah bahas. Yang pertama adalah Sayyidatuna Halimah. Sayyidatuna Khadijah, dia berdakwah kepada istrinya sendiri, yaitu Sayyidatuna Khadijah, kemudian disambut oleh beliau masuk Islam. Nah, kemudian setelah Sayyidatuna Khadijah barulah kepada Ali. Nah, itu pembahasan kita ya. Barulah kepada baginda Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Sayyidatuna Khadijah ini orang yang pertama masuk Islam, kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini poin kita. Nah, musannif di sini menceritakan tentang ya kisah baginda Ali karramallahu wajhah. Ya. Kenapa dia awal-awal masuk Islam? Karena memang dia orang terdekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada pada pengasuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Anak asuhnya, bahasa kasarnya seperti itu, sekaligus keluarganya sendiri, yaitu sepupunya. Nah, kenapa sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam baginda Ali? Kenapa berada di bawah asuhannya? Kemarin kita sudah bahas itu ya. Ya. Nah. Hilya ada kemarin? Pertemuan terakhir enggak ada? Enggak ada. Yang kecil-kecil kita ada Ki, pertemuan saya terakhir. Oke ya. Saya mau tanya dulu ya. Ya, mau ingat aja. Mudah-mudahan mau ingat ya. Kan kita bahas tadi di sini, Nabila Musannif adalah baginda Ali itu berada di bawah pengasuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, kenapa kok bisa tiba baginda Ali, kok bisa berada di bawah pengasuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ceritanya itu? Nah, coba. Siapa namanya? Siapa? Najwa. Oke, Najwa. Kenapa? Mengingat masih nak? Diingat masih? Enggak? Oke. Kalau enggak kita beralih ke yang lain. Yang di depan siapa nak? Namanya? Ada pertemuan terakhir? Oh, enggak ada. Yang kecil-kecil dulu. Di belakangnya Elis siapa namanya? Ya. Tasya. Oke, Tasya, kenapa nak? Kenapa bisa baginda Ali diasuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ceritanya itu? Kenapa? Oh, tidak ada ya. Tidak ada yang kecil-kecil. Tidak ada. Itu. Siapa namanya? Yang tunduk-tunduk itu. Siapa namanya nak? Indah. Anita. Ya, silahkan. Kenapa? Ada pertemuan kemarin? Ada? Oh, enggak ada. Ya, siapa lagi ya? Ya, di belakangnya ini tadi, di belakangnya siapa tadi namanya? Aku lupa. Siapa namanya? Zaitun. Kenapa Zaitun? Kenapa bisa baginda Ali berada di bawah pengasuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ceritanya? Apa? Oh, santri baru. Santri baru bisa belajar di sini.
Oh, kalau yang tidak ada gurunya ikut di sini. Oh, santri baru. Oke. Kalau begitu yang bicara. Nah, kenapa? Siapa namanya, Nak? Syarifah Humairah. Kenapa bisa? Hah? 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 Kenapa? Tidak mau ingat nih. Tapi ada pertemuan kemarin ya. Terakhir. Sebelum beberapa minggu ini tidak masuk. Tuh. Ada itu sedikit dikisahkan. Nah. Tidak ada? Nah. Oke, sebelah kiri lagi. Yang paling pojok. Siapa namanya? Hah? 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 Lin. Oke, Lin. Mengingat? Lupa pula. Sampingnya lagi siapa namanya, Nak? Dian. Dian ini ada, kalau tidak salah dia duduk di situ kemarin di depan saya. Ku ingat sekali. Atau di samping ku lupa, yang jelasnya ada pada pertemuan sebelumnya. Oke, mu ingat masih Dian? Hah? Kenapa? Kacau ini kalau begini. Tidak ada yang ingat. Jadi kenapa Baginda Ali tiba-tiba berada di bawah pengasuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa kasarnya dipelihara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena Baginda Ali ini bapaknya yang bernama Abu Thalib. Abdullah itu bapaknya Rasulullah. Bapaknya Baginda Ali Abu Thalib sekaligus pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orangnya miskin, bahasa kasarnya seperti itu. Kebetulan pada saat itu musim paceklik atau musim kemarau, musim kering. Jadi ya orang yang kemiskinan merasa kesusahan pada saat itu, membeli makanan dan lain sebagainya itu susah. Nah, karena dia orangnya adalah orang yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan dia punya banyak anak. Nah, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri bersama dengan pamannya yang lain bernama Bagus, bersama Abbas ya, menawarkan kepada Abu Thalib agar supaya anaknya itu diberikan kepada mereka keduanya. Nah, akhirnya jadilah kesepakatan itu untuk Abbas radhiyallahu an, dia ambil anaknya Abu Thalib yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Nah, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ambil anaknya Abu Thalib yang bernama Ali bin Abi Thalib. Itu yang dia pelihara. Masih kecil Baginda Ali. Nah, itulah yang dimaksud di sini pakana fi kafalatihi, adalah dia Baginda Ali itu di bawah naungan atau tanggung jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ka ahadi auladihi, sama dengan salah satu daripada anak-anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya walaupun dia anak angkat, walaupun dia kerabat dekat sepupunya, tetapi dia diperlakukan sama dengan anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, seperti Sayyidatuna Fatimah, seperti Qasim, Abdullah dan seterusnya itu. Nah, itu diperlakukan sama Baginda Ali dengan anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Saking Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sukanya, cintanya kepada Baginda Ali. Oke. Nah, ila anja'atin nubuwah ya, sampai datangnya kenabian tersebut, dia berada di bawah naungan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Nah, pada saat dia diangkat menjadi nabi, ya dia dakwahkanlah risalah Allah Subhanahu wa taala kepada Baginda Ali bin Abi Thalib. Akhirnya kemudian dia masuk Islam. Nah, makanya di sini dikategorikan sebagai orang-orang yang pertama yang masuk Islam setelah Sayyidatuna Khadijah. Oke. Terus Waqadna hadzal ikhtilaf
Ya, wa qad nahazal ihtilama, dan sungguh adalah baginda Ali itu mendekati al-ihtilama, masa balik. Ya, ihtilam itu mimpi basah, artinya dia belum balik pada saat itu, cuma sudah hampir balik. Jadi masih anak-anak baginda Ali pada saat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Ya. Jadi pada saat itu banyak riwayat ya terkait dengan keislaman daripada baginda Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan bahwa baginda Ali bin Abi Thalib begitu diajak untuk masuk Islam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sempat pikir-pikir dulu dan bertanya kepada bapaknya Abu Thalib, apakah dia diizinkan untuk mengikuti agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Dan ternyata Abu Thalib tidak membiarkan dia untuk masuk Islam. Nanti ajakan yang kedua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat dia lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara melakukan solat. Pada saat itu tergugah hatinya baginda Ali, akhirnya dia pun memeluk ajaran Islam tanpa diberitahu bapaknya Abu Thalib. Itu kisah keislaman daripada baginda Ali bin Abi Thalib. Nah, atas dasar dia masuk Islam sebelum dia balik, dalam artian mendekati balik, atas dasar itulah kemudian dia digelar sebagai karramallah wajhah. Ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar radhiyallahu taala anhu, kan begitu. Sahabat-sahabat yang lain kan biasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Sahabat-sahabat yang lain rata-rata di belakangnya itu biasanya disandingkan doa radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Nah, giliran baginda Ali bin Abi Thalib itu bukan radhiyallahu anhu, tetapi yang paling sering kita dengar adalah karramallahu wajhah. Apa artinya karramallahu wajhah? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Semoga Allah memuliakan dirinya. Nah, para ulama mengatakan nisbat pemberian gelar karramallahu wajah kepada baginda Ali karena dia tidak pernah mengecapi yang namanya kemusyrikan. Dia tidak pernah menyembah berhala karena dia belum, ya masih anak. Kemudian datang Islam, langsung dia masuk Islam sebelum dia balik. Di atas dasar itulah sehingga dia dikaruniai gelar dengan karramallahu wajah. Allah muliakan wajahnya. Maksudnya itu Allah muliakan dirinya dari perkara-perkara kejahiliaan. Beda dengan sahabat yang lain. Baginda Umar pernah mabuk-mabukan. Abu Bakar dan lain sebagainya, sahabat-sahabat yang lain pernah mengecapi zaman-zaman jahiliyah. Nah, mereka ada yang bahkan menyembah berhala, bahkan ada yang sampai membunuh anak dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian masuk Islam, mereka disebut radhiyallahu anhu. Nah, baginda Ali tidak seperti itu, tidak pernah kemusyrikan, kejahiliaan dia rasakan karena dia memang anak-anak masuk Islam sehingga diberi gelar karramallahu wajhah. Itu salah satu alasan kenapa dia digelar karramallahu wajhah. Alasan yang kedua, ya, dalam beberapa ibarah dia diberi gelar karramallahu wajhah karena memang dia tidak pernah menodai wajahnya, termasuk pandangannya dengan melihat aib atau auratnya sendiri. Dalam artian baginda Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya. Ada ibarat yang seperti itu. Dikatakan dia tidak pernah lihat kemaluannya sama sekali. Oleh karena itulah dia diberi gelar karramallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya, Allah muliakan pandangannya. Nah, itu terkait dengan pemberian gelar baginda Ali karramallahu wajhah. Nah, di sini asbabnya ya karena ini tadi sedang kita bahas wa qad nahazal Islam. Sungguh dia pada saat masuk Islam itu atau menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah mendekati, belum mendekati masa balik. Okey. Terus ya, fakana tabi'an adalah beliau itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amalihi, pada semua amal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semua dilaksanakan oleh baginda Ali karramallahu wajhah dari kecilnya muntung bersama Rasulullah. Okey. Ya, walam yatadannas, dan dia tidak pernah
ternodai bidanasil jahiliyah dengan noda kejahiliaan, ya, kotoran kejahiliaan, min ibadatil ausan berupa menyembah berhala, wa ittiba'il hawa dan mengikuti hawa nafsu. Dia tidak pernah menyembah berhala, dia tidak pernah memperturut hawa nafsunya. Beda dengan yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu sedikit tentang Baginda Ali karramallahu wajhah. Oke. Terus ya, wa ajaba aidon, dan ya, menyambut juga, ya, menjawab juga, ya, dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi itu siapa? Zaid bin Harisah, yaitu Zaid bin Harisah. Jadi Sayyidatuna Khadijah, Ali bin Abi Thalib, baru Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah bin Syurahbil Al-Kalbi, ya, dari suku Kalbi, ya. Maulahu alaihi salatu wassalam, yang mana beliau itu adalah, ya, bekas budaknya atau budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mantan budaknya, kurang lebih seperti itu. Itu Zaid bin Harisah. Tidak ada di sini nak sebutkan kisahnya, ya. Yang jelasnya Zaid bin Harisah itu sebenarnya bukan budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pun masalah budak ini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan budak, ada yang mengatakan khadim, pembantu, ya, semacam pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi pendapat yang paling kuat dia adalah budak memang asalnya. Dia dari Bani Kalb, bapaknya. Nah, kisahnya kenapa dia sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, karena memang ini Zaid bin Harisah salah seorang yang dikatakan anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan anaknya. Oke, kenapa bisa dia berada di dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena dia itu awalnya dia pergi, kalau saya tidak salah, menjenguk keluarganya dari pihak ibunya di Bani Ma'an. Nah, bapaknya Bani apa tadi? Kalbi, Bani Kalb. Ibunya dari Bani Ma'an. Nah, dia pergi bersama ibunya menjenguk keluarganya yang lain di Bani Ma'an itu. Nah, sesampainya di sana ternyata Bani Ma'an ini diserang oleh musuhnya dari Bani yang lain. Kalau saya tidak salah Bani Qain. Bani Qain ini menyerang Bani Ma'an. Kebetulan Zaid bin Harisah ada di situ. Akhirnya ditangkap. Ditangkap kemudian dijadikan budak. Dijadikan budak oleh orang-orang Bani Qain, kemudian dijual di pasar yang terkenal di Madinah, di Makkah. Pasar apa dia? Pasar apa dia? Ada yang masih ingat? Lalu-lalu itu pembahasan di awal-awal itu. Pasar Ukaz. Dijual dia di pasar Ukaz. Itu Zaid bin Harisah. Di pasar Ukaz itu dia dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah pamannya Sayyidatuna Khadijah. Bagus. Dia dibeli oleh Hakim bin Hizam, diberikan kepada Sayyidatuna Khadijah. Artinya Hakim bin Hizam ini membeli Zaid bin Harisah untuk kemanakannya. Hakim bin Hizam pamannya Sayyidatuna Khadijah. Hakim bin Hizam dia beli Zaid bin Haris dari orang itu, dari Bani Ma'an Qain itu dia beli, kemudian dia berikan, artinya dia beli untuk keponakannya Sayyidatuna Khadijah. Nah, beradalah dia pada asuhan atau di bawah naungan Sayyidatuna Khadijah. Jadi dia adalah budaknya Sayyidatuna Khadijah. Oke, nah pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Khadijah memberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harisah. Nah, paham ya? Itu alur ceritanya. Akhirnya dia berada di bawah naungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wajarlah kalau dia termasuk orang yang pertama menyambut seruan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Zaid bin Harisah bin Syurahbil Al-Kalbi maulahu alaihi salatu wassalam. Oke. Ya, wa kana yuqalu lahu, dan adalah dikatakan bagi dia, bagi Zaid bin Harisah ini, artinya dia dipanggil atau disebut
Zaid ya. Ya. Zaid ibnu Muhammad ya. Zaid anaknya Muhammad. Anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal dia bukan anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia diperlakukan seperti anak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah diberikan oleh Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memerdekakan dia, dipeliharalah dia seperti anaknya sendiri. Makanya orang-orang yang melihat pemandangan itu kemudian menyebut Zaid itu anaknya Muhammad, Rasulullah, karena memang perlakuan Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa sekali kepada dia sampai dikategorikan sebagai anak kandungnya. Bahkan dalam beberapa ibarat ada statement Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, ini dia bilang sama Zaid, ini adalah Zaid anakku, aku bisa mewarisi dia dan dia bisa mewarisiku. Oh, bayangkan itu. Padahal sebenarnya yang bisa mewarisi kita adalah anak nasab, anak biologis, anak nasabiah, bukan anak angkat tidak bisa mewarisi. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sebelum turunnya ayat membatalkan at-tabanni, ada istilahnya nanti at-tabanni. At-tabanni itu menjadikan anak, dari kata ibnun, menjadikan anak seseorang kita ambil kita jadikan anak, itu disebut dengan at-tabanni. At-tabanni sebelumnya itu sebelum Islam diperbolehkan, bahkan di awal-awal Islam diperbolehkan. Nanti ada ayat nanti yang akan membatalkan itu at-tabanni. Di sini dia dikatakan Zaid bin Muhammad, kenapa ya? Karena memang dia terkenal sebagai anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diperlakukan seperti anak kandung. Oke. Nah, li'annahu, karena sesungguhnya dia. Nah sebut ceritanya di sini. Ya, li'annahu lammashtarahu, karena sesungguhnya dia lammashtarahu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membelinya. Berarti ini riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam dia beli dari Sayyidatuna Khadijah. Karena ishtarahu di sini. Nah, setelah dia beli, a'taqahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memerdekakan dia, dimerdekakan, wa tabannahu, dan kemudian dia jadikan sebagai anak angkat. Itu yang disebut dengan at-tabanni. Dijadikanlah dia sebagai anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ya. Wa kana al-mutabanna, ya, adapun anak yang diangkat, artinya anak angkat itu mu'tabaran, itu dipertimbangkan, artinya resmi, legal, bahasa kasarnya seperti itu. Ka ibni hakikiyin, sama dengan anak hakikat, sama dengan anak kandung. Yarisu wa yuros, ya, dia bisa mewarisi dan dia bisa diwarisi. Itu sebelumnya, sebelum turunnya ayat. Tetapi kemudian turun ayat yang membatalkan itu. Jadi ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Jadi dia, Zaid bin Harisah ini selalu dipanggil anaknya Muhammad. Woi anaknya Muhammad, woi anaknya Muhammad. Akhirnya turun ayat yang mengatakan, wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang daripada kalian. Maksudnya itu ayat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapaknya Zaid bin Harisah. Ayat itu ayat yang menghapus hukum at-tabanni. Nah, ada ayat lain yang berbunyi begini, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil dia sesuai dengan bapaknya, nama bapaknya. Itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan panggil Zaid bin Muhammad, tetapi panggil dia sesuai dengan nama bapaknya, Zaid bin Harisah. Harisah nama bapaknya. Itu apa namanya ya, kisah diangkatnya Zaid bin Harisah ini sebagai anak kandung Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihapus hukum at-tabanni di dalam Islam melalui ayat tersebut, ya. Jadi dalam beberapa ibarat itu kisahnya Harisah ini dia tidak tahu, dia kayak orang gila, dia cari anak-anaknya. Kan ceritanya tadi dia sudah diculik ya, dirampok oleh Bani apa tadi? Dia diculik, Zaid bin Harisah dijadikan budak, dirampok kurang lebih seperti oleh Bani apa tadi?
Ya, baru saja diceritakan. Bani Qain, ya. Bani Qain, itu ceritanya di awal ya. Nah, bapaknya dia cari-cari terus. Di mana ini anak saya, di mana dicari-cari, tidak pernah ketemu. Jadi kayak hilang. Jadi bapaknya itu selalu sedih. Harisah bapaknya. Nah, hingga ada satu rombongan haji ya, dari Bani Kalb, kampungnya Zaid bin Harisah, ya, kampung bapaknya Harisah, yang pergi berangkat haji ke Makkah. Ternyata rombongan dari kampungnya itu di Makkah, dia bertemu dengan Zaid bin Harisah. Ya, sudah menjadi anunya Rasulullah, sudah di bawah pengasuhan Rasulullah. Nah, kenali, kamu ini Zaid bin Harisah, saya kira mati makon hilang dan lain sebagainya, ternyata ada di sini. Nah, rombongan yang berangkat haji ini pulang ke kampung menyampaikan kepada orang tuanya bahwa anak yang dia rindukan, yang dia cari-cari selama ini ternyata ada di Makkah. Akhirnya berangkatlah Harisah ke Makkah bersama dengan saudaranya untuk mengambil anaknya itu. Kalaupun harus ditukar dengan uang, dia rela untuk menukar dengan uang. Berangkatlah keduanya, ya, bapaknya dan pamannya. Saya lupa nama pamannya itu. Nah, sampailah dia di Makkah bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia meminta agar supaya anaknya Zaid bin Harisah itu diberikan kepada dia dan dia bisa tebus. Dia mau tebus dengan uang. Nah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kesini semua, kumpul semua, dipanggil Zaid bin Harisah, dipanggil juga orang tuanya depan, dikasih duduk. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, begini, saya terserah, saya pilihkan kepada Zaid bin Harisah, mau dia ikut pulang kepada bapaknya, ya, ikut kepada bapaknya, pulang ke kampungnya, atau dia tetap bersama saya. Ada dua pilihan. Saya berikan kepada kamu, saksikan oleh kamu wahai bapaknya, saksikan oleh kamu wahai bapaknya. Ini Zaid bin Harisah, saya kasih dia dua pilihan. Mau tetap tinggal bersama saya atau dia ikut dengan bapaknya tanpa ada apa-apa, tanpa ada tebusan. Ambil saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu apa kata Zaid bin Harisah? Anta minni bimanzilatil abi wal ummi. Kamu ini wahai Rasulullah di sisiku itu sama dengan bapak dan ibuku. Sama dengan bapak dan ibuku. Dia lebih memilih tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ikut dengan orang tuanya. Nah, begitu, bayangkan itu, begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Zaid bin Harisah itu luar biasa sekali, sampai-sampai dia memilih untuk tetap tinggal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dia di bawah statusnya dalam artian budak, ya, kurang lebih seperti itu, atau mantan budak sudah dimerdekakan. Dia tetap memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pulang nih ke bapaknya pada saat itu. Bahkan dia sebelum pulang mengatakan, "Apa kamu lebih memilih dijadikan budak daripada merdeka?" Kata Zaid bin Harisah, "Aku lebih baik jadi budak di bawah asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada aku merdeka di kampung halamanku." Apalagi merdeka di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi budaknya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam saya mau, apalagi saya merdeka di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dalam pengasuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Zaid bin Harisah. Nah, kemudian Zaid bin Harisah dikawinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemerdekaan ini ceritanya. Dikawinkan dia dengan Zainab binti Jahsin. Ya. Kawinlah dia dengan Zainab binti Jahsin. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengawinkan. Tetapi rumah tangganya tidak romantis. Akhirnya cerai. Zainab binti Jahsin cerai dengan Zaid bin Harisah. Setelah cerai, ini dia dramanya ya. Setelah dia cerai, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengawini Zainab binti Jahsin. Itu ceritanya. Siapa ada yang tahu istri-istri Rasulullah enggak di sini? Saya tidak mau tahu semua istri-istri Rasulullah. Tidak ada. Kalian harus, sejarah begini harus perlu ditanamkan ya. Cerita-cerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu kalian pahami. Perlu kalian, setidaknya ada gambaran lah di kepala kalian. Daripada kalian itu belajar masalah rumah tangganya atau kisah hidupnya Michael Jackson lah, Shah Rukh Khan lah, opa-opa dari Korea lah, atau macam-macam.
Banyak loh anak-anak sekelas kalian itu nak tahu rumah tangganya Raffi Ahmad, Nagita, Slavina dan lain sebagainya. Tetapi rumah tangganya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak nak tahu. Bagaimana itu? Padahal orang Islam. Idola kita nomor satu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sekedar bayangan ya. Nah, itu jadi dikawini oleh ini juga ini masalahnya. Jadi apa ya? Orang-orang pada saat cerai itu berpisah pada saat berpisah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mau mengawini Zainab binti Jahsin. Nah, jelas orang-orang pada saat itu tidak terlalu setuju. Orang-orang masyarakat pada saat itu tidak terlalu setuju dan bahkan mereka menganggap aib. Kenapa dianggap aib? Karena menikahi mantan istri daripada boleh nggak menikahi, misalnya saya punya anak laki-laki kawin dengan seorang, cerai, baru saya nikah dia, boleh nggak? Boleh. Aib. Kenapa pandangan mereka seperti itu? Karena Zaid bin Harisah itu seperti anak seperti kan saling mewarisi, artinya kayak anak betulan. Nah, begitu dia cerai, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mau mengawini Zainab. Nah, pada saat itu dia pikir-pikir karena orang-orang nanti bilang, masa ada mertua mengawini menantu ya, kurang lebih masa ada mertua mengawini menantu. Nah, turunlah pada saat itu ayat itu tadi yang saya katakan. Ayat menghapus hukum at-tabani. Zaid bin Harisah itu bukan anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hubungan darahnya. Jadi dia dia hanya anak angkat, tidak sama hukumnya dengan anak kandung. Nah, turun ayat itu akhirnya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menikahi Zainab binti Jahsin. Setelah ayat itu turun, akhirnya orang-orang pada saat itu pun merasa lega karena ternyata ada pembenaran di dalam ajaran kita, agama kita, boleh menikahi mantan daripada anak angkat, kurang lebih lah seperti itu. Mantan istri daripada anak angkat, bukan mantan istri daripada anak, tidak boleh kalau yang seperti itu. Oke, itu kisahnya ya. Diabadikan dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidum minha watara zawwajnakaha. Allah langsung yang bilang. Falamma qada Zaidum minha watara, ketika Zaid disebutkan untuk namanya di dalam Al-Quran. Ketika Zaid bin Harisah sudah menyelesaikan hubungannya dengan Zainab binti Jahsin, iddahnya sudah berlalu, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahsin. Pelegalan dari Allah Subhanahu wa taala terkait pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsin. Jadi jangan bilang, kenapa ini Rasulullah nikahi istri anaknya. Ndaklah, itu bukan sesuatu yang aib ya, karena dia hanya anak angkat. Nah, itu sedikit kisahnya ya tentang Zainab binti Jahsin yang persunting oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Zaid bin Harisah, kemudian diceraikan, kemudian dia yang mengawininya. Oke. Terus dari Zaid lain lagi gitu. Jadi Zaid bin Harisah nanti ini dia akan punya anak yang bernama Usamah bin Zaid, sahabat besar juga itu. Zaid bin Harisah kasihan ini meninggal waktu Perang Mu'tah. Meninggalnya pada Perang Mu'tah. Itu meninggalnya. Jadi setelah Zainab binti Jahsin, saya lupa entah Zainab binti Jahsin dulu yang kawin dengan Zaid bin Harisah. Kalau saya tidak salah ingat, itu setelah Zainab binti Jahsin yang dia kawini oleh Zaid bin Harisah, dia kawin dengan seorang perempuan yang orang dekatnya juga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Aiman. Jelasnya melahirkan anak, kemudian disebut dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini hibbi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisah gelarnya Hibbur Rasul, orang yang terkasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Zaid bin Harisah. Beliau mati di Perang Mu'tah pada saat itu dalam keadaan sebagai seorang panglima. Jadi yang panglimanya pada saat itu adalah Zaid bin Harisah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat dia sebagai panglima perang, tetapi mati kasihan di situ. Itu salah satu peperangan yang tidak masuk akal itu dalam catatan sejarah.
3.000 pasukan muslim melawan 200.000 pasukan Romawi. Bayangkan. Satu riwayat, ada riwayat mengatakan 300.000 pasukan Romawi gabung dengan pasukan Ghassan. Oh, bayangkan. Bayangkan itu. Begini saja, 3.000 lawan 30.000. Itu kita sudah kaget kita. 3.000, 30.000 lawannya. Jangan itu dulu, 3.000 lawan 13.000 mau. Itu sudah kaget kita. Ini tidak, 3.000 lawan 300.000 pasukan Romawi. Tetapi kemenangan berada pada tangan. Itu salah satu mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu istilahnya, kayak semacam sungguh tidak masuk akal. Bahkan Ibnu Katsir sendiri mengatakan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, kalau saya tidak salah, bahkan bukan cuma Ibnu Katsir, sebagai ahli sejarawan, ahli tafsir, orang-orang ahli sejarah dari kalangan bukan Islam, orang-orang Barat itu pun mengkategorikan perang Mu'tah itu sebagai ada istilahnya itu, the impossible war, kalau tidak salah. Apa itu artinya? The impossible war. Peperangan yang mustahil. Bisanya menang itu orang Islam pada saat itu. Apalagi kalau bukan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertempuran itu yang dipimpin, pemimpinnya, panglimanya adalah Zaid bin Harisah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Zaid bin Harisah terbunuh, maka kepemimpinan itu beralih kepada Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, maka kepemimpinan itu beralih kepada Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah terbunuh, maka kepemimpinan itu beralih kepada Khalid bin Walid. Dan betul, 3 panglima ini meninggal. Yang tersisa adalah Khalid bin Walid. Zaid bin Harisah tewas. Ini yang sedang kita baca. Ja'far bin Abi Thalib tewas pada peperangan itu. Bahkan sudah saya ceritakan kemarin, sampai dipotong tangan dan kakinya itu Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian digelar dengan Ja'far At-Tayyar, yang berterbangan di dalam surga. Itu sudah saya ceritakan. Kemudian Abdullah bin Rawahah tewas pada saat itu. Nah, itu luar biasa sekali. Ada juga peperangan sih, seperti Athena Yunani itu, yang satu negeri melawan berapa benua itu. Pernah tonton filmnya itu? Ada itu peperangannya Yunani itu, kisah-kisahnya Athena atau Yunani. Ya, tetapi itu masih di urutan kedua. Peperangan yang mustahil masih di urutan kedua. Itu urutan yang pertama, peperangan yang mustahil itu adalah Mu'tah itu, perang Mu'tah, di mana Zaid bin Harisah tewas pada saat itu. Nah, apa itu jam? Mati. Oke. Nah, ya terus. Ya. Wa ajabat aidan Ummu Aiman, dan menjawab juga dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyambut dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ummu Aiman? Nah, ini dia. Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini hadinatuhu allati hadinatuhu adalah pengasuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babysitternya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ya, kalian cerita sedikit Ummu Aiman, yang siapa anunya? Tidak ada yang tahu, ya susah. Ini sudah semua saya ceritakan ini di awal-awal kalau saya tidak salah, ini Ummu Aiman dan lain sebagainya. Mungkin ada yang ingat? Tidak ada? Ummu Aiman ini adalah budak daripada bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya ceritakan itu pada pertemuan yang lalu, bahwa Abdullah ketika meninggal itu hanya ada beberapa peninggalan yang dia tinggalkan. Salah satu yang dia tinggalkan atau peninggalannya adalah seorang budak yang diberi kunyah Ummu Aiman. Namanya adalah Ummu Aiman, itu kunyahnya. Namanya adalah apa? Ada? Dan tahu namanya adalah Barokah Al-Habasyiyah. Barokah Al-Habasyiyah kunyahnya Ummu Aiman. Nah, itu budak bapaknya. Jadi ketika dia lahir, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya siapa yang mengasuhnya? Ini dia, Ummu Aiman.
Nah, dia orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa kita babysitternya lah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia juga menyambut seruan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus allati yang mana Ummu Aiman ini adalah zawwajaha yang dinikahkan kepadanya, dinikahkan dia limaulahu untuk budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Harisah tadi. Jadi Ummu Aiman kemudian dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Harisah. Lahirlah Usamah bin Zaid bin Harisah. Nah, itu Ummu Aiman ini kenapa menjadi budaknya bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah? Dia termasuk orang yang menyerang Ka'bah dulu. Gabungi jadi orang Habasyah, itu pernah mau meruntuhkan Ka'bah, diserang, terjadi pertempuran. Nah, kalah mereka, akhirnya ditangkaplah ini Ummu Aiman. Nah, akhirnya dijadikan budak. Itu asal muasal Ummu Aiman. Nah, akhirnya dapat bagiannya si Abdullah bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sedikit tentang Ummu Aiman, ya. Jam berapa nih? Enggak ada lonceng di sini ya. Enggak ada bunyian. Oke. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Siapa lagi itu? Wa awwalu man ajabahu min ghairi ahli baiti Abu Bakar. Nanti itu tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hada wabillahi taufik. Ya, silakan baca doa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا رب صل عليه وسلم